tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia ini diinisiasi oleh siapa? Apa dasarnya? Kan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, mempertimbangkan hifdzul nafas, hifdzul zin, hifdzul mal. Ya, ini kaidah maqasid syariahnya di mana? Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh, terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25, ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai hari mualaf sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah hari mualaf sedunia. Kalau Rasulullah SAW yang mengajarkan, saya sami'na wa ta'na. Kalau para alim ulama mengajarkan itu, saya sami'na wa ta'na. Tetapi saya lihat mudaratnya itu lebih banyak. Jadi orang Kristen gak respect lagi sama kita. Mereka rayakan Natal, kita di mana bentuk toleransi kita? Itu kan mengganggu mereka di dalam hal mental. Kita ketika lakum dinukum itu gak boleh mengganggu rumah ibadah mereka, gak boleh mengganggu acara-acara keagamaan mereka. Bukan hanya agama mereka, ya, mentalitas mereka juga jangan diganggu, gitu kan. Kalau dalam ranah diskusi lintas agama, yang kita kedepankan itu adalah dalil, adalah data dan referensi. Bukankah selama ini kita mendakwahkan Yesua Hamasyah tidak pernah lahir tanggal 25? Tiba-tiba kita membuat acara yang sama pada tanggal 25 dengan nuansa yang berbeda, hari mualaf sedunia. Mohon kepada guru-guru saya, tegur saya, karena saya kok enggak sependapat, kok saya tidak seret dengan hari mualaf sedunia ini. Dasar pijakannya apa, siapa yang menginisiasi, itulah. Kalau saya itu kan tidak, saya non yayasan ya, saya tidak beryayasan apapun, jadi saya berbicara tidak mengatasnamakan yayasan, tidak mengatasnamakan pergerakan. Saya berbicara ini berdasarkan keyakinan dan keimanan saya sendiri, yaitu dinul Islam, dan berdasarkan pikiran saya sendiri. Makanya kalau ada yang mampu meluruskan, begini deh, gini dalilnya, baru saya terima. Tapi kalau tidak mampu menunjukkan dalil, landasan hukum, dan manfaat dan mudaratnya lebih banyak mana, saya tidak akan terima. Justru itu mencoreng, membuat Islam ini seolah-olah jahil gitu loh ya. Kalau mereka jahil kepada kita, ya wajar, mereka orang kafir. Lah kita kalau jahil kepada mereka, ingat, perayaan Natal itu tanggal 25 itu sudah ada tahun 336 Masehi yang menginisiasi Konstantinus Kaisar Romawi. Rasulullah lahir pada abad ke-6. Mewartakan Islam tidak pernah kita mengikuti acara-acara ritual-ritual mereka. Kemudian Rasulullah tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia, itu nggak ada. Saya orang awam, saya apologet baru. Kalau kiranya yang tidak sependapat, silahkan naik, tunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau ada, saya sami'na wa ata'na. Dan tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi iri, wal ya'udzubillah. Ya wallahi, saya menyampaikan ini murni, ya, mardatillah, mengharap keridhaan Allah. Makanya kalau ada yang tidak sependapat, silahkan naik. Ya, apa dasar kita harus merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia? Itu dasarnya di mana? Jadi sebagai seorang muslim, kita jangan ikut-ikutan, jangan taklid buta. Ya, kan kita jangan menyerupai suatu kaum. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Yang pertama itu. Yang kedua, debat-debat aja, berdakwah aja, jangan kita menimbulkan gesekan. Kan banyak pendeta-pendeta yang akhirnya komplain, kenapa ini kok hari mualaf sedunia tanggal 25? Coba kita pernah membayangkan nggak ketika misalnya nanti hari Isra Mi'raj, mereka juga merayakan hari kenaikan Paulus misalnya, ya, di tanggal yang sama.
Ketika kita merayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Pastikan kita juga tersinggung loh. Kita rayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Ketika kita merayakan Idul Adha, mereka juga buat hal yang sama. Coba, ya sebelum kita melakukan sesuatu, coba pikirkan terlebih dahulu. Kita misalnya nih, 1 Syawal akan merayakan Idul Fitri. Karena di dalam Islam itu, hari raya itu cuma 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pas hari raya Idul Fitri, tiba-tiba mereka membuat sebuah inisiatif. Tanggal 1 Syawal adalah hari apa misalnya ya, hari Paulus Rasul misalnya. Pasti saya yakin nih, kita juga loh, 1 Syawal itu Idul Fitri, kok jadi hari Paulus Rasul? Waduh, kita pasti tersinggung kan. Nah, dakwah tidak harus menyerupai semacam itu. Kita merayakan hari Idul Adha, ya. Tiba-tiba mereka merayakan hari pengorbanan Paulus misalkan, ya kan? Iya. Jadi justru hal-hal semacam ini akan memantik gesekan di kalangan bawah, ya kan? Akhirnya apa nih? Pasti coba ketika kita mendengar hari mualaf sedunia tanggal 25, alam bawah sadar kita itu merujuk kepada tanggal 25 hari Natal, pasti itu. Nah, itu kita jangan buat gesekan-gesekan.